Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nohid dalam ngaji Jalalain. Kita akan masuk pada ayat 23 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh firaibin iku ing dalam keraguan, saking tegese keraguan. Sak di sini hanya sebagai penafsir dari kata raib ya. Jadi raib itu lebih mendalam. Raib itu bukan hanya keraguan yang sekadar bertanya-tanya, tetapi keraguan yang sudah lebih ke menuduh atau keraguan yang disertai dengan prasangka yang buruk. Itu raib. Fi raibin, di dalam keraguan. Jadi seakan-akan keraguan itu adalah suatu ruangan dan kalian berada di dalamnya, terperangkap di situ. Entah ada yang menjerumuskan atau memang sengaja masuk ke situ. Keraguan atas apa? Keraguan dari apa? Mimma sangking barang nazalna kang telah menurunkan sapa ingsun ala abdina ing atase hamba ingsun. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad minal Qur'ani bayane Al-Qur'an. Anau kelawan sak temene mah min indillahi iku sangking ngersane Allah. Kalau kalian berada dalam keraguan, kalian ragu kalau Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu dari Allah. Jadi bukan baru-baru ini ada orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah, itu bukan baru-baru ini. Bukan baru-baru ini ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu bikinannya Nabi Muhammad, itu bukan baru-baru ini. Sejak dulu makanya diabadikan dalam Al-Quran. Cuma sekarang lebih parah. Lebih parahnya karena yang ngomong itu orang Islam sendiri. Kalau dulu jelas yang ngomong orang kafir. Nah sekarang yang ngomong orang Islam sendiri. Nah, pokoknya siapapun yang ragu bahwa Al-Quran itu memang dari Allah, faktu, maka mendatangkanlah sapa sira kabeh bisuratin kelawan satu surat saja. Mimithli bayani seperti ma ilmu nazali tegese kang diturunkan. Wa min utawi lafat min lil bayani iku berfungsi sebagai bayan. Aihia tegese utawi surat mithluhu iku seperti ma. Seperti dalam hal apa? Fil balaghati ing dalam balaghae wa husnin nazmi dan keindahan susunane wal ikhbari dan beritae anil ghaibi saking hal-hal gaib, hal-hal yang samar. Was suratu utawi kang diarani surat qitaatun iku bagian laha kang iku tetap kedue kit'ah awalun utawi permulaan wa akhirun dan akhiran. Aqalluha utawi sedikit-sedikitnya surat salatsu ayatin iku 3 ayat. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, kalau kalian nggak percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalau kalian menuduh bahwa Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad, ya udah sekarang coba buktikan bikin yang seperti Al-Quran. Bikin yang seperti Al-Quran. Seperti itu ya meliputi banyak hal. Ya balaghahnya, keindahan bahasanya, kabar-kabar tentang hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu ya akhirat, surga, neraka, Allah, malaikat. Jadi bukan hanya sekedar kata-katanya. Pokoknya rimanya sama. Enggak sekedar itu. Seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu pertama. Dia mengaku sebagai nabi dan mengaku dia mendapat wahyu. Disuruh buktikan, coba apa yang diturunkan kepadamu. Jadi dia punya Quran palsu. Ada beberapa surat. Di antaranya adalah surah Al-Fil. Jadi di Al-Quran itu ada surah Al-Fil. Nah dia juga punya surah Al-Fil, bikin sendiri. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Lahu khurtumun tawil wa dhailun qasir.
Nah, ini Qur'annya Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu pertama. Jadi dia ngaku nabi enggak geme-geme. Sampai ngaku-ngaku dia juga mendapat wahyu sampai dia bikin Al-Qur'an palsu. Ini orang kalau nggak tahu, iya ya kok mirip sama Al-Qur'an ya. Apalagi kalau nggak pernah baca Al-Qur'an, bisa-bisa menganggap bahwa itu Al-Qur'an. Karena kedengarannya seakan-akan sama. Dan itu nggak cukup, hanya kedengarannya sama, terus itu dianggap sebagai dia berhasil melakukan challenge yang diberikan oleh Allah ini. Nggak bisa kayak gitu. Dan memang ada orang yang ngomong seperti itu. Orang Islam juga. Dan dianut oleh banyak orang. Jadi dia berkata bahwa Musailamah Al-Kadzdzab telah melakukan apa yang telah Allah tantang. Kalaupun kedengarannya sama, karena dia memang susunannya jiplak Al-Qur'an. Jadi surahnya surah Al-Fil. Di Al-Qur'an ada surah Al-Fil. Dia buat surah Al-Fil juga. Sama-sama Al-Fil, tapi susunannya ikut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Kalau punyanya Musailamah, al-fil mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailun qasir. Ini orang yang mendengar itu bilang, Musailamah, aku yakin kamu pasti tahu bahwa aku tahu kamu adalah pembohong. Nggak mungkin gitu terus Allah mewahyukan sesuatu yang nggak penting banget gitu. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, belalainya panjang, wa dhailun qasir, ekornya pendek. Ngapain gitu Allah mewahyukan sesuatu yang nggak penting banget gitu, nggak usah ada wahyu kalau gitu. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui bentuk gajah. Jadi kalau sekedar terdengarnya kayak mirip Al-Qur'an, ya karena memang susunannya ngikut Al-Qur'an. Dan Musailamah Al-Kadzdzab ini memang ngaku nabi nggak tanggung-tanggung. Jadi dia memang bikin beberapa surah, ya, bikin Al-Qur'an palsu itu banyak. Ya, meskipun suratnya pendek-pendek, karena yang ditantang kan satu surat itu aqalluha 3 ayat. Ya, tadi disebutkan paling sedikitnya 3 ayat. Jadi dia bikin surah-surah yang pendek gitu. Dan itu ya rata-rata jiplak Al-Qur'an, semuanya jiplak Al-Qur'an. Susunannya itu jiplak Al-Qur'an, makanya kedengarannya kayak sama. Misalnya lagi ada yang mirip dengan surah Al-Kautsar. Ya, namanya surah Al-Jamahir atau surah Al-Jawahir. Inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wahajir inna mubghidaka huwal kafir. Mirip dengan surah Al-Kautsar. Ya miripnya karena susunannya memang jiplak Al-Qur'an. Itu kan sama aja kayak lagu terus diparodikan gitu. Kayak pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Terus diparodikan. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Ya kayak gitu. Kursi pelaminan biru, diparodikan. Surti kelaminnya biru. Ya kayak gitu aja. Kayak mirip tapi artinya kan ya beda jauh. Nggak ada maknanya. Makanya yang mendengar itu bilang, Musailamah, kamu pasti tahu bahwa aku tahu kamu adalah seorang pembohong. Baik, kita lanjutkan. Wada'u, dan ngundangoh sapa sira kabeh syuhadaakum ing pira-pira Tuhan sira kabeh, alihatakum tegese pira-pira Tuhan sira kabeh, allati kang ta'buduna kang padha menyembah sapa sira kabeh ha ing alihah min dunillahi hale saking selain Allah, ayo irihi tegese selain Allah, lituina agar membantu sapa alihatukum kum ing sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh sadikina iku orang-orang yang bener
bener bahwa fi anna Muhammadan ing dalem sak temene Kanjeng Nabi Muhammad qala iku yang berkata sapa Kanjeng Nabi Muhammad hu ing Al-Qur'an min indi nafsihi saking ngersane awak dhewe ne Kanjeng Nabi Muhammad. Ya fa'alu maka melakukanlah sapa sira kabeh dalika mengkono-mengkono mendatangkan satu surah dari Al-Qur'an yang mirip, yang persis, yang sama dari segi balaghahnya, dari segi keindahan susunannya, dari segi berita-berita tentang hal-hal gaib. Karena fa'in aku mongko sak temene sira kabeh Arabiyuna iku wong Arab kabeh, fusahau kang padha fasih kabeh. Mislahu hale seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kalian kesulitan, ya udah, undang saja Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah itu. Atau kumpulkan semua orang yang ahli bahasa, semua orang yang ahli syair. Karena waktu itu yang meragukan Al-Qur'an ini bukan orang-orang bodoh, enggak. Yang meragukan Al-Qur'an ketika itu orang-orang Arab, orang-orang yang ahli bahasa, orang-orang yang pinter syair. Pokoknya secara sastra itu ini bukan orang yang gemeh-gemeh gitu. Dan kalau kalian ragu bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, kalau kalian menuduh bahwa Al-Qur'an itu bikinannya Nabi Muhammad, ya udah bikin. Toh Nabi Muhammad orang Arab, kalian juga orang Arab. Nabi Muhammad fasih, kalian juga fasih. Bahkan kalian itu enggak semuanya ummi. Kalian ada yang bisa menulis, ada yang bisa membaca. Nabi Muhammad nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Nabi Muhammad nggak bisa menulis, nggak bisa membaca itu bukan Nabi Muhammad terus bodoh itu. Kan ada orang yang ngomong kayak gitu. Wah, masa Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Itu antara lain untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan tulisannya Nabi Muhammad. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan bikinan Nabi Muhammad dari apa yang dia baca dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini. Dan itu tidak menunjukkan bahwa beliau bodoh. Karena dulu, zaman dulu itu justru orang yang bodoh itu orang yang bisa nulis. Orang yang bisa nulis, orang yang bisa baca itu justru dulu itu orang bodoh. Dan orang kok sampai ketahuan bisa nulis, bisa baca itu malah malu. Itu pertanda bahwa hafalannya lemah gitu loh. Malah malu. Nah, oke. Kalian nggak harus yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oke. Undang semua yang pinter-pinter di antara kalian, yang hafalannya kuat, yang langsung bikin syair itu bisa langsung seketika, nggak usah mikir. Atau yang bisa nulis wis nggak apa-apa. Yang pernah baca kitab-kitab terdahulu, nggak apa-apa. Datangkan semuanya, bikin yang seperti Al-Qur'an. Ya orang pinter-pinter, ya orang Arab. Nah, kalau yang di Indonesia orang ngomong seperti itu kan bukan orang Arab. Jadi nggak usah ditantang, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini orang Arab. Ngomongnya ya fasih. Bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang fasih. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Atau bahkan nggak usah yang ummi lah, yang bisa nulis, yang bisa baca. Nyatanya nggak pernah ada sampai sekarang, nggak pernah ada. Kalaupun ada ya nggak sesuai dengan kriteria yang ditantangkan Al-Qur'an. Yo bikin surah, bikin Al-Qur'an palsu. Tapi kayak tadi kasusnya kayak Musailamah, malah mendingan Musailamah malah. Itu aja gitu, mendingnya aja gitu. Walamma ajazu maka ketika lemah atau tidak mampu sapa orang-orang yang meragukan bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Tidak mampu andalika saking mengkono-mengkono mendatangkan satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Qala mongko berfirman Ta'ala sapa Allah Ta'ala fa illam taf'alu maka jika tidak melakukan sapa sira kabeh maing barang dzikira kang wis disebut apa mali ajizikum karena kelemahan sira kabeh. Walan taf'alu dan memang tidak akan pernah bisa melakukan sapa sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono tantangan atau dzalika ing mengkono-mengkono mendatangkan satu surah saja yang seperti Al-Qur'an abadan ing dalam salawase. Jadi abadan di sini ada yang berkata dari
kata lan itu dari lafadz lan walan taf'alu. Tapi ada juga yang berkata enggak dari situ, tapi ada korenah yang lain yang menunjukkan bahwa kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan satu surah saja yang seperti Al-Qur'an itu. Atau walan taf'alu ini sebagai penguat dari fa'illam taf'alu. Ya, fa'illam taf'alu walan taf'alu itu menunjukkan bahwa selamanya kalian enggak akan pernah bisa menerima tantangan itu atau mendatangkan satu surah saja yang seperti Al-Qur'an. Lidzuhuri i'jazihi, karena saking jelasnya kemukjizatan Al-Qur'an. Lafadz wala taf'alu i'tiradun iku jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Jadi dia bukan ataf ke fa'ilam taf'alu ya, tapi dia hanya kalimat sisipan untuk menguatkan betapa lemahnya orang yang ditantang dalam hal ini. Kalian nggak akan mampu dan nggak akan pernah mampu mendatangkan satu surah saja yang seperti Al-Qur'an. Kalau begitu, fataku maka takutlah sapa sira kabeh. Bagaimana takutnya? Bil imani, ya kelawan beriman, billahi kepada Allah, billahi kelawan Allah. Wa annahu lan kelawan sak temene Al-Qur'an laisa iku ora ana apa Al-Qur'an min kalamil basyari iku saking ucapan manusia, termasuk ucapan Kanjeng Nabi. Maka takutlah. Takut sama apa? An-nar ing api, ing neraka. Allati kang waquduha kang utawi bahan bakarin nar, bahan bakarin neraka. An-nasu iku menungso. Ya al-kufaru tegese orang-orang yang kafir. Wal hijaratu dan batu kasunamim seperti piro-piro berhalai kufar minha hale saking hijarah. Yakni negesi sapa Allah annaha ing sak temenin nar mufradatul hararati ku banget panase. Tatakidu kang murup apa nar bima kelawan barang dzikira kang wis disebut apa ma. La kanari dunia tidak seperti api di dunia, tatakidu kang murup kang menyalah apa nar dunia bil hatabi kelawan kayu bakar wa nahwihi dan selain kayu bakar. Wa'idat disediakan apa nar, huya tegese disediakan apa nar lil kafirina untuk orang-orang kafir. Ya adzabuna hale disiksa sapa orang-orang kafir biha kelawan nar. Lafat wa'idatil kafirin jumlatun musta'nafatun iku jumlah musta'nafah, kalimat baru atau halun lazimatun atau hal lazimah. Kalau kalian masih berada dalam keraguan-keraguan itu berarti kalian masih kafir. Nah, kalau kalian masih kafir maka siap-siap saja kalian akan masuk neraka. Dan neraka ini sudah disediakan. Jadi kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu dari Allah, kalau kalian masih menganggap bahwa Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, berarti kalian masih berada dalam kekafiran. Kalau nggak mau masuk neraka, ya udah jadilah orang mukmin. Nah, bisanya mukmin gimana? Ya keluar dari situ, yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah.